Kita masih memperhatikan kehidupan Yesus, ya. Dia Allah yang menjadi manusia, dia Allah 100%, dia manusia juga 100%. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, saudara dia berdoa, ya. Saudara manusia apa enggak? Ya. Kalau Allah yang jadi manusia, enggak ada dosa 100%, saudara. Dia masih berdoa karena dia perlu Tuhan. Kita sebagai manusia juga butuh Tuhan. Di Lukas pasal 6, ya. Saudara boleh baca saja di rumah. Saudara, Yesus menghabiskan sepanjang malam di dalam doa. Anak Allah, manusia sempurna, saudara. Menghabiskan waktu sepanjang malam, jam-jaman, saudara, untuk berdoa kepada Tuhan. Ada apa? Kenapa dia berdoa semalam suntuk? Kenapa dia berdoa berjam-jam? Ya, saudara, kita tahu sebab pada esok harinya, pada keesokan harinya Yesus akan memilih ke-12 muridnya. Dan ini hal yang krusial, ini hal yang penting sebab murid-murid inilah yang akan meneruskan visi dan misi Yesus di muka bumi ini, saudara. Makanya dia berdoa. Nah, yang menjadi persoalan pikir saya begini, saudara. Ya, Yesus berdoa sepanjang malam, saudara. Yesus sebagai manusia. Nah, perhatikan ini. Yesus sebagai manusia tidak secara intuitif mengetahui kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi. Bukan Yesus sebagai Allah. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia tidak secara intuitif mengetahui secara otomatis kehendak Bapa sorga, saudara. Ya, buat saya ini luar biasa, saudara. Ya, kalau dia nggak tahu atau tidak mau sok tahu, besok dia akan pilih murid-muridnya. Dia belum tahu Tuhan. Dan dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Bapaknya sepanjang malam. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sebab dia sebagai manusia tidak secara intuitif mengetahui kehendak Bapa sorgawinya. Ya begitu juga saya dan saudara. Kalau Yesus anak manusia, toh masih harus berdoa untuk cari tahu besok siapa saja yang engkau temukan kepada saya untuk aku jadikan muridku. Dia berdoa bukan 1, 2, 5 menit, 10 menit, setengah jam. Semalam-malaman, saudara. Jadi saudara pun tidak akan tahu di dalam situasi krisis mungkin yang saudara hadapi, bagaimana saudara harus mengambil keputusan, bagaimana langkah yang terbaik yang kita harus ambil, saudara. Ketika saudara harus membuat keputusan besar, kita tidak tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Kecuali kita berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita harus berdoa. Kalau Yesus pun berdoa. Karena dia perlu tahu kehendak Tuhan sebagai manusia. Apalagi kita. Kebangetan, saudara. Kalau kita tidak berdoa. Dan saya bersyukur sidang jemaat. Saya rindu ruangan gereja ini ya bukan dipakai hanya untuk kawinan. Bukannya dipakai untuk rapat, bukannya dipakai untuk yang lain-lain kegiatan, tapi dipakai untuk doa. Haleluya. Saya kepingin ini lebih ditingkatkan, saudara. Semuanya itu penting, tapi tanpa doa kita nggak tahu mau kemana arah hidup kita, saudara. Ya. Jadi saudara, Yesus itu pergi untuk berdoa dan mendengarkan suara Sang Bapa. Ya. Jadi keadaan dirinya sebagai manusia yang akan menjalani misi Tuhan, misi Allah, dan dia harus punya murid-murid. Sebab kalau dia naik ke surga, siapa yang melanjutkan ini? Jadi keadaannya menuntut dia berdoa sepanjang malam. Jadi seakan-akan saudara bisa mendengar Yesus ngomong begini, aku berdoa sampai saya tahu kehendak Tuhan soal ini. Aku akan berdoa sampai aku mendengar suara Sang Bapa soal ini. Dan dia berdoa menunggu Tuhan dan Tuhan muncul pasti. Tuhan datang dan Tuhan menjawab doa dan memberitahu kepada Yesus kehendaknya. Ya, dan saya pikir saudara, Yesus tidak salah pilih. Yesus termasuk dia milih Yudas itu tidak salah pilih, saudara. Dia sudah berdoa semalam. Kalau Yudas balelo berbelakangan, itu salah dia. Sebab manusia punya hak bebas ya untuk memilih. Dan semua itu saudara, Allah dalam pengetahuan terdahulunya sudah bisa melihat. Jadi saudara, dia tidak salah pilih. Ya. Jadi saudara, ya, saya ingin agar kita tidak selalu hanya datang kepada Tuhan dalam doa karena ada masalah. Ya.
kita datang kepada, saya tidak mau hanya soal kena ada krisis kita datang sama Tuhan. Kalau nggak ke krisis ya kita foya-foya, kita nggak mau tahu. Bukan tatkala krisis saja kita datang kepada Tuhan, waktu hanya tatkala kita mengalami kesulitan lantas kita datang kepada Tuhan. Karena begini saudara, saya sudah katakan pada minggu yang pertama doa morning call ini, bahwa doa itu aslinya pertama-tama saudara tidak ada hubungannya dengan masalah. Sebab di Taman Eden sebelum ada dosa nggak ada masalah. Ya, belum ada tetangga yang bikin masalah. Mereka juga belum punya anak, nggak ada mertua yang bikin masalah kan saudara tuh. Nggak ada masalah. Ya. Tapi tiap sore Tuhan datang berjalan perlahan-lahan untuk intimacy. Jadi doa pada awalnya bukan bawa masalah sebab belum ada masalah. Doa pada awalnya Tuhan datang dalam kesejukan angin sore itu. Dan manusia tahu dia sedang berjalan-jalan. Langsung dekat. Dan bukan lari-lari saudara. Berjalan dengan santai sambil berbicara kepada Tuhan. Bukan bawa masalah. Enggak. Mereka mau intim dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya inti doa pada dasarnya lah. Intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sidang jemaat puji Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara intim dengan Tuhan. Kalau saudara pertama-tama mencari kerajaan Allah dengan segala kebenaran yang lain itu. Tuhan mengerti bahwa kita hidup di dunia yang sudah berdosa. Kita perlu campur tangan dia. Tapi mari bangun keintiman dengan Tuhan. Yang lainnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Haleluya.